Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang dan selamat bergabung untuk sahabat sehat semua bersama IG Live RCM Kencana lagi hari ini. Di Kamis tanggal 9 Juli 2020, tema hari ini adalah di gangguan dasar panggul apa dan bagaimana mengatasinya. Nah, kali ini bersama saya Dr. Gita Nurul, bersama saya sekitar 45 menit ke depan kita akan bahas dan berkenalan dengan dasar panggul perempuan. Hari ini narasumber kita adalah Dr. Surahman Hakim, SPOGK, MPH. Beliau adalah dokter kandungan yang merupakan konsultan uroginekologi. Itu adalah keilmuan atau kepakaran tentang disfungsi dasar panggul. Nah, pas banget ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Surahman yang memang pakarnya nih dalam bidang disfungsi dasar panggul ini. Sambil ngobrol, kita akan ingatkan lagi untuk sobat sehat semua bahwa selama masa new normal ini RSCM Kencana sudah beroperasi full seperti biasa ya, seperti normalnya. Yang RSCM Kencana berkomitmen untuk terus melayani sobat sehat dan mendampingi sobat sehat agar selalu sehat. RSCM Kencana sudah termasuk zona hijau. Jadi di RSCM Kencana ini sobat sehat tidak usah khawatir karena risiko penularan COVID sangat rendah. Dari awal kita masuk, kita sudah lakukan pengecekan suhu di pintu depan, kemudian fasilitas cuci tangan juga kita sediakan di banyak lokasi, banyak titik, termasuk juga hand sanitizer kita sediakan. Kemudian staf kami semua menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, misalnya masker, face shield, dan lain-lain. Ya, kalaupun ada mungkin sobat sehat atau rekan atau keluarga yang membutuhkan pemeriksaan untuk COVID-19, misalnya rapid test atau periksa swab, itu bisa datang ke RSCM Kencana karena kita akan melayani untuk pemeriksaan tersebut. Oh ya, untuk call center dan pendaftaran di RSCM Kencana, sobat sehat bisa menghubungi 1500 135. Saya ulangi lagi ya. 1500 135. Itu call center untuk pendaftaran RSCM Kencana. Kalau sobat sehat mau menghubungi lewat WhatsApp bisa. Nomor WhatsApp-nya di 0821 1257 7929. Sekali lagi ya. 0821 1257 7929. Nah, kalau misalnya sobat sehat pingin datang ke Kencana tapi belum bisa tinggalin kerjaan nih, atau sedang di luar kota, kita bisa bantu sobat sehat melalui jarak jauh. Jadi di RSCM Kencana ini sudah ada layanan telemedicine. Jadi nanti konsultasi dengan dokter-dokter kami di RSCM Kencana ini dilakukan dari jarak jauh dengan video call. Kalau nanti ada kebutuhan obat akan dikirimkan ke tempat sobat sehat. Ya, jadi tenang aja, kita akan bantu bisa untuk pendaftaran telemedicine tersebut di call center yang tadi. Ya, oh ya, untuk pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan atau komentar, sobat sehat bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Silakan. Nah, ini sepertinya Dokter Surahman sudah tergabung dengan kita ini. Assalamualaikum dokter, selamat pagi dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sehat? Alhamdulillah dokter, sehat. Alhamdulillah, sehat terus ya. Stay safe, stay healthy. Oke. Ya dok, makasih dok sudah bergabung dengan Sobat Sehat RSCM pagi ini untuk ngobrol-ngobrol tentang kesehatan dasar panggul perempuan ya. Kita langsung aja dok ya, ini kayaknya udah banyak Sobat Sehat udah sangat antusias pengen tahu apa sih dasar panggul itu gitu ya dok. Jadi sebenarnya dok, mungkin 1-2 atau banyak orang sudah pernah dengar tentang dasar panggul. Tapi sebenarnya dasar panggul itu apa sih dok? Wah, pertanyaan yang paling dasar nih Git ya. Jadi mungkin orang belum mengenal istilah dasar panggul, ya tidak populer. Tapi kalau tentang gejala-gejala yang nanti, kalau kita bicara nanti ya, gejalanya apa, mungkin, oh itu sih gue banget kadang-kala gitu kan. Jadi mungkin istilahnya tidak dikenal tapi terasa gitu ya. Nah, jadi ini saya bawa
boneka nih kita ya. Jelas ya kira-kira. Oh iya 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 dok. Ini manekin, boleh mati nggak nih? Ini manekin tulang panggul wanita. Ya, ini. Tulang panggul wanita ini terdiri dari penyatu beberapa tulang. Ada tulang ekor, tulang panggulnya, tulang kemaluan, tulang duduk. Ya, tulang duduk di sini ya ada 2 ya. Nah, ini namanya rongga panggulnya nih. Nah, ya rongga panggulnya. Kalau dari dalam. Nah, kalau pada manusia asli, pada wanita, di dalam rongga ini ya ada rahim, ada kandung kemih, ada usus besar, rektum dan anus ya. Nah, semua organ ini kalau kita berdiri bertempat di panggul ini. Karena ini lubangnya bagian bawahnya berlubang ya. Nah, itu akan keluar, makanya ada penutupnya. Nah, penutupnya itu terdiri dari jaringan ikat, otot-otot ya, otot-otot sini ya, seperti ini. Nah, itu semuanya jaringan ikat, otot semuanya itu namanya disebut dasar panggul. Ya, jadi dasar panggul adalah otot-otot atau jaringan ikat yang berfungsi untuk menutup lubang di rongga panggul. Nah, ternyata dia fungsinya bukan hanya menutup saja, karena pada wanita ya itu merupakan tempat keluar organ-organ vital kita ya. Yang pertama ini ada saluran kencing ya, kemudian ini vagina, yang ini anus kita. Jadi semua lubang penting ini ternyata keluarnya lewat dari dasar panggul ini. Nah, dasar panggul ini terbuat dari otot jaringan ikat yang sangat kuat ya, makanya bisa menopang seluruh beban organ dalam kita, terutama organ-organ panggul. Nah, selama kita sehat, nggak macam-macam, mungkin insya Allah sehat ya. Cuma masalahnya kan, terutama wanita, pertama akan mengalami penuaan, ya kan? Aging ya, ada menopause, ya kan? Mungkin aktivitasnya juga suka ngangkat-ngangkat. Jadi kalau semua ngangkat-ngangkat, ini tekanannya besar ke sini ya, ke rongga ini akan tekanan besar banget ya. Ditambah lagi nih, mohon maaf ya, vagina nih, kalau pada saat melahirkan per vagina yang tadinya lebar segini lebar sampai mencapai 5 sampai 8 kali lipat dari ukuran aslinya. Sehingga karena bayi lah dok ya. Iya, sehingga karena tergang, maka penutup panggul tadi yang disebut dasar panggul ini, dia mengalami gangguan. Apa gangguannya? Tadi, si organ yang ditahan, nggak kuat ditahan lagi. Jadi rahimnya bisa keluar, kandung kemihnya bisa keluar, dan rektumnya bisa keluar lewat vagina. Jadi vaginanya ada benjolan dari vagina. Padahal benjolan itu bisa rahim, bisa kandung kemih, bisa juga rektum. Nah, selain ada tonjolan tadi, fungsinya juga, misalkan di sini fungsi berkemihnya bisa jadi terganggu, fungsi buang air besar ya juga bisa terganggu ya, karena dasar panggulnya sudah tidak kuat lagi. Kira-kira seperti itu dokter kita ya. Ya dok. Jadi si dasar panggul itu sebenarnya struktur yang menopang organ-organ di dasar panggul kita ya dok. Seperti rahim, kandung kencing gitu ya dok. Termasuk juga rektum. Rektum tuh usus dekat pelepasan ya dok ya. Kalau misalnya dia rusak, yang tadi dokter sempat singgung, selain ada turun, ada benjolan keluar dari kemaluan nih, atau mungkin kalau orang sering ngomong tuh turun berok ya dok ya. Ada lagi nggak dok yang sebenarnya nih di masyarakat kita nih mungkin ada, tapi nggak ngeh bahwa itu adalah penyakit, bahwa itu adalah gangguan yang bisa dibantu, yang bisa diobati, yang bisa diatasi kalau datang berobat gitu. Misalnya apa dok? Apa batuk ngencerit pipisnya atau apa gitu dok? Baik, jadi kalau kita lihat tadi kan fungsinya diantaranya adalah menahan di dalam rongga panggul tersebut organ-organ panggul tadi ya, kandung kemih dengan saluran keluarnya, uterus atau rahim dengan vaginanya, dan rektum dengan anusnya. Nah, karena melewati dasar panggul ini, jika dasar panggul rusak,
maka fungsi ketiga organ itu bisa terganggu. Ya, yang pertama, fungsi berkemihnya bisa terganggu. Apa sih misalnya tadi? Karena sudah klep, soal yang megang itu sudah kendor, tadi kalau batuk, kencingnya kadang-kala ikut keluar. Karena yang remnya sudah mulai rusak nih, ya kan? Bisa juga di anus. Sekarang kalau dulu bisa nahan flatus atau nahan buang gas, kalau setelah melahirkan, ya mungkin buang gasnya nggak bisa ketahan lagi, gitu kan? Kadang-kala kalau apa sering kecipirit kalau kata orang ya, bisa juga. Nah, kalau vagina macam-macam, bisa tadi turun peranakan atau turun berok ya kata orang, tapi bisa juga mengalami gangguan fungsi seksualnya ya. Jadi macam-macam nih. Pokoknya fungsi ketiga organ tersebut kalau dasar panggulnya rusak, maka fungsinya mulai terganggu juga yang tiga hal tadi ya. Jadi saluran berkemih, saluran buang besar dan saluran reproduksi, misal vagina dan rahimnya. Itu kira-kira ya. Ya, dok, baik. Jadi tadi yang dokter sampaikan bahwa salah satu penopangnya saluran kencing kita itu dari peran dasar panggul juga ya, dok. Jadi mungkin kalau sobat sehat di rumah ada ibunda atau nenek kita atau tante kita yang ada bocor pipisnya, misalnya saat batuk kemudian bocor, atau kok jadi susah nahan pipis gitu ya. Nah, mungkin perlu diperiksakan untuk ke dokter uroginekologi, bisa ke dokter Surahman di RSCM Kencana. Dengan jadwal dokter Surahman ini bisa dengan perjanjian atau pada jadwal rutin beliau di hari Rabu, Kamis, Jumat. Hari Rabu itu jam 13 sampai jam 16, Kamis jam 8 sampai jam 12, dan hari Jumat juga jam 13 sampai jam 16. Untuk telemedicine pun dokter Surahman bisa pada jadwal tersebut atau dengan perjanjian. Oh ya dok, tadi kan dokter sempat singgung tentang persalinan ya dok ya. Berarti mungkin ini ada kaitannya ya dok, tentang si disfungsi dasar panggul ini terkait dengan hamil, kemudian terkait dengan persalinan. Ini mungkin bisa tolong dijelaskan lagi dok, karena kan semua orang, semua perempuan, semua keluarga nih pinginnya hamil, punya anak, kalau bisa anaknya lebih dari satu, karena lucu-lucu gitu dok. Silakan dok. Iya, tapi kalau anak terlalu banyak nanti biayanya mahal loh. Oh, iya. Intermezzo ya. Hati-hati. Jadi betul kita tadi ya bahwa karena banyak faktor ya, faktor risiko namanya kita sebutnya, atau faktor pencetus ya, yang menyebabkan dasar panggul mengalami gangguan. Tadi dokter kita nyebut kehamilan dan persalinan. Ya, kalau kehamilan sendiri kita bayangkan ya, dari mulai rahimnya kecil sampai rahimnya 9 bulan tuh rahimnya segede apa. Kalau rata-rata katanya beratnya itu ada rahimnya, bayinya, plasenta, air ketubuh itu beratnya sampai 13 kilo. Ya kan? Itu 13 kilo dibawa terus oleh ibu tuh, ya kan, kemana-mana. Nah, kebayang panggulnya tuh udah meregang, ya. Apalagi ditambah dengan ada perubahan hormonal segala macam, menyebabkan panggulnya lebih longgar. Ya. Ditambah lagi habis itu melahirkan. Ya, melahirkan terutama melahirkan ke vagina, ya, melewat bawah, lahir normal. Kalau bayinya lahirnya lancar mungkin nggak apa-apa, tapi kadang-kala ada sampai 2 jam lebih nggak lahir-lahir gitu ya, ngedennya maksud saya, kemudian 2 jam nggak lahir, itu menurut teori berdampak pada dasar panggul, bisa gangguan, ada robekan, bisa juga persarafannya terganggu. Nah kalau persarafan terganggu, nah ada yang bisa kembali normal, tapi ada juga yang menetap. Ini yang menyebabkan dengan berjalannya waktu dan tambahnya persalinan, dasar panggul kita jadi lebih lama. Itu dokter kita ya. Nah, faktor-faktor lain seperti usia juga tadi, ya, usia, kemudian menopause, tambah lagi dengan kalau aktivitas sehari-hari, ada, mohon maaf, di beberapa tempat kita, di daerah kita itu, ibu-ibu tuh super ya, mengangkat berat tuh, waduh, hebat banget gitu ya, di beberapa daerah kita, kalau ibu-ibu tuh bawa panggul, bakul segede apa, itu kan pada waktu dia ngangkat beban tersebut, itu tekanan intraabdomennya meningkat, ya. Nah, tekanan intraabdomen meningkat,
juga menyebabkan tekanan pada dasar panggul meningkat. Nah, sekarang juga ada tren juga nih, makan yang tidak berserat ya, dokter kita ya, makanannya makan fast food, makanannya kurang berserat. Jadi apa efeknya? Konstipasi. Kalau buang air besar susah, harus ngeden-ngeden, sama juga, ya kan? Tambah lagi obesitas. Obesitas juga sama, membuat tekanan intraabdominal meningkat. Kalau tekanan intraabdominal meningkat, maka akan menyebabkan juga tekanan panggulnya lebih besar. Jadi panggulnya jadi bisa lebih cedera atau lebih rusak. Gitu dokter kita mengenai faktor resikonya ya, kira-kira ya. Jadi banyak ya dok faktor risikonya ya. Jadi bukan hanya hamil, melahirkan, walaupun itu juga salah satu faktor risiko yang paling berpengaruh gitu ya dok ya. Betul. Tapi ya. Berbagai penyakit atau gangguan dasar panggul ini dok, ini tuh bisa diterapi kan dok ya? Maksudnya kalau misalnya kita atau sobat sehat atau keluarga sobat sehat di rumah atau kerabat gitu ya, ada keluhan seperti ini kan bisa kita bantu ya dok? Maksudnya ada treatmentnya ya dok ya? Mungkin bisa dijelaskan secara umum dok treatmentnya, bagaimana bisa membantu ini. Baik, jadi ini ada saya menceritakan sedikit. Tuhan tuh menciptakan penyakit pasti ada obatnya, ya. Jadi sama gangguan ini kalau kita tahu penyebabnya apa, ya, kemudian kita tahu bagaimana mengatasinya. Jadi kayak tadi, mungkin kalau kita nggak tahu bahwa tadi kalau batuk-batuk keluar kencing itu namanya stress incontinence atau inkontinensia urin tipe tekanan. Mungkin kalau kita nggak tahu penyebabnya, kita nggak tahu berobat kemana. Tapi dengan komunikasi seperti ini, ya dengan informasi seperti ini, bahwa itu namanya stress incontinence atau inkontinensia urin tipe tekanan. Ini bisa diobati, ya. Diobatinya bagaimana? Ada macam-macam, mulai dari yang sederhana, tadi faktor-faktor risikonya diperbaiki, dihilangkan. Kalau biasa angkat-angkat berat, dikurangi, bukan angkat lagi, narik dan dorong, mungkin efeknya lebih kecil. Kemudian gaya hidup sehat, makan sayur banyak, jadi nggak harus konstipasi lagi, ngeden-ngeden berkurang. Nah, itu bisa. Itu namanya kita sebutnya sebagai promosi, ya, promosi kesehatannya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur ada dok gangguannya, tapi masih ringan. Nah, bisa kita obati juga. Nah, dengan nggak usah pakai minum obat dulu misalkan. Tentang bagaimana dasar panggul tadi. Ya, dasar panggul itu ternyata dokter kita merupakan otot lurik yang terbesarnya levator ani ini. Otot lurik itu sama seperti biceps kita, ya biceps kita sama seperti bahu kita. Artinya apa? Ini bisa dilatih, ya dilatih supaya dia lebih kuat. Jadi sama seperti kalau saya nggak latihan olahraga, tentu ototnya saya lebih lemah. Tapi kalau saya nge-gym, habis ini nge-gym ya. Habis ini nge-gym, olahraga terus, otot-ototnya jadi tambah kuat, ya kan? Sama, otot dasar panggul juga dilatih, ya, ada senamnya, disebutnya istilahnya latihan dasar panggul atau yang populer disebut senam Kegel. Ya, dengan senam Kegel, itu bisa memperbaiki kekuatan otot dasar panggul. Jadi yang keluar-keluar tadi kalau ringan masih bisa diobati, bisa kembali. Nah, untuk beberapa kelainan bisa menggunakan dengan misalkan alat bantu, ya kan? Nah, kalau memang sangat mengganggu, terutama mempengaruhi kualitas hidup, ibunya jadi lebih susah, misalkan ada prolaps, turun beronya sampai keluar gitu, kemudian mengganggu, suka berdarah-darah, kencingnya jadi nggak ketahan segala macam. Ya, mungkin salah satu caranya adalah dengan operasi. Kita perbaiki yang kendor-kendor tadi, kita rapihkan kembali, ya, supaya fungsinya bisa kembali normal lagi. Tapi ingat, habis operasi pun gaya hidup sehat yang tadi tetap dipertahankan, gitu. Kira-kira itu kita ya. Baik dok, ya jadi sebagai yang tadi dokter contohkan inkontinensia urin ya dok, jadi inkontinensia itu nggak bisa nahan pipis mungkin bahasa awamnya ya untuk sobat semua ya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah dari penjelasan dokter tadi, penyakit-penyakit atau gangguan ini bisa dibantu diatasi dengan berbagai cara, tidak hanya operasi ya dok. Jadi untuk sobat sehat mungkin tidak usah mikir nanti kalau datang berobat dioperasi, enggak, karena ada banyak cara, banyak alternatif untuk mengobati ini gitu. Dan
banyak yang berhasil tanpa operasi, belum tentu perlu operasi. Operasi, Ya, walaupun dokter Surahman nih terampil pakar operasi, tapi bukan berarti semua dioperasi, tentu enggak. ya, Tenang aja, nanti yang penting saat datang diperiksa dulu apa saja keluhannya, lalu didiskusikan pilihannya, alternatifnya apa saja untuk treatmentnya. Oke dok. Kemudian nih udah banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Dari Mbak Tami Wulanda. Halo Mbak Tami. Ini Mbak Tami tanya, bagaimana cara menjaga kesehatan dasar panggul sampai tua, sampai usia senior lah ya. Tua kayaknya saya nggak pernah lihat ada yang tua, ada yang lebih senior aja dok. Semua muda terus pokoknya. iya, ya stay young forever katanya. Iya. Jadi ya tadi ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dasar panggul itu ya kan bisa dijaga kesehatannya dengan cara yaitu satu faktor-faktor risikonya dihilangkan kalau bisa. Ya, jadi tadi yang bikin apa tekanan intrapanggulnya meningkat, ya, ngeden-ngeden, ya, angkat-angkat berat, jangan, ya kan? Kalau pengen melahirkan tadi, pengen melahirkan, pengen punya anak, boleh punya anak, tapi jangan banyak-banyak, ya. Mungkin 2 atau 3 boleh, tapi dengan jarak juga lebih baik, ya. Jaraknya jangan terlalu cepat, ya, sehingga sempat recovery panggul kitanya, ya, sebelum mendapatkan hambatan lagi. Kemudian berikutnya jaga kesehatan. Kalau bisa tetap slim, ya. Ini ngomongnya teorinya gampang, tetap ramping. Kalau agak gemuk sedikit cepat latihan apa supaya badannya sehat kembali. Itu mempengaruhi juga memperbaiki. Dan yang terakhir tadi latihan Kegel, ya, dasar panggulnya dilatih. Kapanpun, nggak harus nunggu penyakit. Tapi dari sekarang, dari mulai mulai masih ini masih gadis-gadis nih, udah tahu cara melakukan Kegel, latihan Kegel dari sekarang. Fungsinya banyak, bukan hanya mencegah dasar panggul, tapi menjaga kesehatan dasar panggulnya. Ya, gitu kira-kira ya. Baik dok. Jadi mulai dari yang masih gadis juga diupayakan supaya ukuran baju itu tetap slim fit ya dok. Jangan yang sempit Kalau itu bisa. jangan. Baik, ini Agak udah ada nyindir masuk saya. pertanyaan. Ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Wiwin Tea. Mbak Wiwin, halo. Makasih pertanyaannya. Jadi Mbak Wiwin ini panggul kadang sakit dan perut agak sakit, perut bawah. Terutama kalau habis stretching. Umurnya sekitar 61 tahun, dokter. Mungkin beliau concern apakah ini ada kaitannya dengan masalah kesehatan pada dasar panggul gitu, dok. Silakan, dok. Iya. Aduh, senang sekali Mbak Wiwin ya. Mau 61 tahun masih stretching segala macam. Sehat nih menurut saya nih ya. Nah, jadi memang ya kalau secara simptomatis gejala-gejala dasar panggul mirip-mirip seperti yang disampaikan Bu Wiwin tadi ya. Ada pegel-pegel segala macam ya. Tapi memang tidak selalu karena dasar panggul. Bisa saja di ya, keluhan-keluhan itu bisa disebabkan oleh gangguan lain. Misalkan infeksi saluran kemih. Kadangkala dan usia senior seperti Mbak Wiwin bisa juga infeksi saluran kemih kadangkala ya. Jadi memang bagaimana caranya supaya tahu? Ya kita cek, mungkin check up kita periksa ya. Mungkin kalau misalkan ada yang masih awal, kita bisa treatment tanpa harus operasi. Tadi dokter kita bilang tidak harus operasi, ini emang nggak perlu operasi ya kadangkala. Lebih banyak tidak operasi. Oke, gitu ya. Ya dok, makasih dok. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari sobat sehat kita, Mbak Rizka Nindya. Mbak Rizka, halo. Ini Mbak Rizka mungkin ada yang baru melahirkan kali ini dok. Jadi ada concern beliau, kira-kira vitamin apa yang baik untuk kesehatan dasar panggul untuk ibu yang pasca melahirkan? Mungkin entah vitamin atau faktor nutrisi kali dok ya, untuk menunjang recovery-nya dasar panggul tadi itu dok. Silakan dok. Ya, baik. Ya, ini selamat ya Mbak Rizka ya, habis melahirkan. Mudah-mudahan tetap sehat, bayinya sehat, ibunya juga tetap sehat terus ya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana, apa vitamin apa yang perlu diminum? Sebenarnya tadi kembali lagi, bukan hanya vitamin. Vitamin itu istilahnya hanya suplemen, tambahan. Tapi yang utama adalah bagaimana gaya hidup dari Mbak Rizkanya. Tadi pasti capek, ya kan? Pasti gendong-gendong bayi segala macam, ya. Tapi upayakan dengan satu,
istirahat cukup, ya, nutrisi, makanan yang bergizi. Apa sih makanan bergizi? Makan yang proteinnya baik, kemudian makanan yang tinggi serat, ya, yang supaya buang air besar mudah, kencing juga mudah, ya. Kemudian ditambah lagi dengan tadi senam kegel bisa mulai, ya. Ya, jadi kalau sudah nifas, ya, itu kan udah nggak sakit lagi biasanya, ya. Boleh mulai tuh latihan kegel, ya. Dan gejala-gejala dasar panggul yang disebabkan oleh persalinan, menurut penelitian, bisa kembali normal, ya, asal bisa dilakukan setelah melahirkan, dilakukan latihan kegel. Ditambah lagi dengan tadi faktor risikonya dikurangi, angkat berat segala macam, nutrisi juga dijamin, insya Allah, ya, proteinnya banyak, sayurnya cukup, bisa membantu perbaikan semuanya. Oke, baik dok. Jadi yang kita garis bawahi, nggak usah tunggu ada keluhannya atau ada gejalanya ya dok. Langsung aja latihan Kegel pasca persalinan itu sudah membantu sekali ya dok ya. Baik, kemudian berikutnya ini Mbak Eugenia Komalasari dok. Beliau tanya, tantenya itu pasien transplant ginjal. Setiap kali tertawa atau setiap kali batuk, itu ada keluar pipis dok. Ada ngencerit sedikit pipisnya keluar. Nah, mungkin ini ada kaitannya nih dok nih ya dengan disfungsi dasar panggul dok. Silakan dok. Ya, jadi ya mudah-mudahan familinya Ibu Eugenia tetap sehat ya. Bagus sudah di transplant ginjal, mudah-mudahan tetap sehat terus ya. Nah, mengenai keluhan tadi ya, keluhan kalau tertawa atau kalau ada batuk sedikit keluar kencing, itu yang seperti diceritakan oleh dokter Gita tadi ya. Itu salah satu yang disebut sebagai inkontinensia urin tipe tekanan atau stress incontinence ya. Jadi dia nggak bisa nahan kencing kalau tekanan intraabdomennya meningkat tiba-tiba. Nah, kapan sih tekanan tiba-tiba? Tadi kalau pas batuk, pada saat ketawa ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Sekali lagi tidak harus selalu operasi. Dilihat dulu seberapa parah, seberapa mengganggu. Kemudian ada beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan. Ya, diantaranya tadi memperkuat dasar panggul dengan Kegel sekarang. Nah, kalau memang ternyata parah, itu kita bisa melakukan melakukan pemasangan alatnya kecil, ya, seperti pita, ya, itu kan karena penopang kandung kemihnya dan saluran kencingnya kan longgar dokter kita ya. Jadi kita pasang di bawah saluran itu ada pita kecil supaya menopang. Disebutnya TOT, transoperator tape. Ya, tape itu pita dipasang di antara transoperator ya di bawah ini. Nah dia membuat penyokong uretra saluran kencing tadi jadi lebih kuat lagi. Sehingga pada waktu dia batuk dia nggak berubah, jadi bocornya terkendali. Itu bisa dilakukan kalau memang dibutuhkan pada kondisi tersebut. Operasinya cuma 15 menit, ya bukan sombong, tapi memang caranya memang sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya bisa dilakukan secara cepat. Ya harusnya bisa dilakukan itu. Ya, baik. Itu tadi untuk jawabannya ya Mbak ya. Tapi yang paling penting adalah kita periksa dulu apakah betul membutuhkan operasi atau enggak. Karena memang kan alternatifnya banyak. Tapi yang paling penting memang untuk mengenali bahwa ini nih gangguan gitu. Karena walaupun tidak mengancam nyawa, tapi mengganggu kualitas hidupnya gitu ya. Oke, berikutnya nih dok, ada pertanyaan dari Sobat Sehat kita, Mbak Kuswanti Lintang. Jadi ada benjolan di daerah kemaluan, di daerah misfi, ini bagaimana? Apakah mungkin ada kaitan atau bagaimana dok? Ya. Terima kasih Mbak Kuswanti ya. Jadi kalau ada benjolan di daerah sekitar kemaluan itu penyebabnya macam-macam ya. Bisa dikatakan ada infeksi, kita sebutnya sebagai abses atau ada juga bisa kelainan-kelainan, misalkan ada kista di vagina, kista Bartholin ya. Nah, bisa juga seperti tadi ada lipom juga bisa ya. Dan juga ada bisa tadi turun peranakan. Ya, bedanya gimana sih? Paling gampang bedanya kalau turun peranakan, kalau kita tidur, kita berbaring, benjolannya hilang. Ya, benjolannya hilang atau dia masuk lagi sebenarnya bukan hilang. Dia masuk kembali karena dia terpengaruh gravitasi.
bukan gratifikasi ya, gravitasi. Aduh. Ya, kemudian tapi kalau misalkan menetap, apalagi kalau ditekan sakit, itu mungkin yang berikutnya bisa infeksi, bisa kista atau bisa tumor yang lain. Ya, jadi sebaiknya Mbak Kuswanti lebih baik diperiksakan untuk melihat yang mana yang benarnya. Ya, itu dan diobati sesuai dengan gejalanya atau sesuai dengan penyakitnya. Ya, baik dok. Ya, untuk sobat sehat tidak usah sungkan, tidak usah ragu ya. Kalau misalnya ada keluhan, mungkin ada benjolan di daerah kemaluan atau di bibir kemaluan, silakan datang untuk diperiksa dan konsultasi supaya lebih lengkap ya sambil diperiksa ya. Nah, untuk pendaftaran bisa menghubungi di call center pendaftaran RSCM Kencana di 1550135 atau kalau mau WhatsApp bisa di 0821 1257 7929. Saya ulang sekali lagi, pendaftaran call centernya 1550135. Untuk WhatsApp 0821 1257 7929 ya. Kemudian kalau misalnya belum ada kesempatan untuk datang langsung, bisa dibantu dengan telemedicine. Ya, telemedicine nanti akan ada konsultasi jarak jauh dengan video call. Kalau memang ada obat yang dibutuhkan akan dikirimkan ke tempat sobat sehat. Ya, kalau mau datang lebih baik lagi karena nanti akan bisa dilakukan pemeriksaan secara langsung. Untuk datang juga tidak usah ragu karena RSCM Kencana ini sudah merupakan zona hijau. Jadi insya Allah relatif aman dari COVID-19. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada sobat sehat lagi yang tanya nih dok, ini kan terkait dengan dasar panggul, daerah kemaluan, cara untuk menjaga kesehatan dan kebersihannya, mungkin dok bisa bagi sedikit info, apakah menggunakan sabun pencuci vagina bisa digunakan setiap hari, setiap habis mandi misalnya dok? Ya silakan dok. Oke. Wah, ini pertanyaan yang menarik nih ya, walaupun memang tidak persis dengan topik kita ya. Jadi, tadi Ibu penanya siapa tadi? Ini ditanyakan oleh Mbak Endar dok. Mbak Endar, ya Mbak Endar. Mbak Endar, jadi sebenarnya vagina kita itu apa? Secara sehatnya memang ada kuman, tapi seimbang antara kuman sehat ya dan kuman yang sakit ya penyakitnya. Yang terutama dikuasai oleh kuman-kuman yang sehat ya. Kan nggak mungkin juga vagina itu steril seharusnya ya. Kalau steril justru bahaya ya. Jadi vagina itu memang sejatinya ada kumannya, tapi didominasi oleh kuman-kuman yang sehat, kuman-kuman saprofitisme ya. Jadi mencuci vagina boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi mungkin sebatas di luar menjaga higiene segala macam itu paling penting. Tapi kalau sampai mencuci vagina dalam, apalagi dengan antiseptik, itu mungkin kuman jahatnya mati, tapi kuman sehatnya juga mati. Akhirnya apa? Vagina kita gampang terinfeksi. Jadi saran saya untuk cebok segala macam, cebok sederhana aja, pakai air mengalir ya, pakai sabun-sabun yang kalau bisa pH-nya tidak terlalu asam ya, tidak terlalu alkali maksud saya, karena pH vagina itu sebenarnya lebih asam yang sehat ya. Jadi kalau dikasih sabun biasa yang sabunnya alkalis, basah, itu keseimbangannya juga agak terganggu. Jadi pakai sabun yang agak netral lah pH-nya. Nah itu saya kira kesehatan secara umum. Yang penting jangan sampai vagina kita itu lembab, ya. Usahakan isis. Kalau ada basah sedikit tapi buan kecil segala macam, cebok, keringkan dulu baru menggunakan celana dalamnya gitu. Kira-kira seperti itu dokter kita ya. Jadi itu. Baik dok. Ini ada sobat sehat lagi yang bertanya nih dok. Jadi di akunnya Mbak Jaya Muhadi, jadi ada keluhan sedikit nyeri di daerah panggul, kebetulan habis keguguran. Nah, ini mungkin ada kaitannya nggak nih dok dengan kesehatan dasar panggul atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau gimana dok? Silakan dok. Baik. Jadi tadi riwayatnya bahwa ada riwayat keguguran ya.
Nah, kita kegugurannya dikuret apa keguguran spontan juga harus dicek kembali ya. Jadi kalau daerah situ mungkin kita harus cek kembali ya, apakah pengaruh dari kegugurannya masih ada, itu yang lebih penting untuk dicek ya. Dicek apakah ada, mohon maaf, misalkan ada infeksi, atau misalkan ada peradangan di sekitar daerah rahimnya ya, itu harus kita yakinkan dulu ya. Nah, berikutnya memang bisa saja. Tadi karena ini kan kehamilan ya, ada perubahan hormon segala macam, bisa saja gangguan panggul, tapi biasanya ini masih masih ringan lah kalau seperti ini ya. Jadi mungkinnya dipastikan saja Bu, apakah ini ada kaitannya dengan keguguran kemarin atau bukan ya, sekira itu. Ya, jadi bisa ada berbagai kemungkinan ya dok ya. Ya, Memang paling ideal sih datang periksa ya dok ya. Kalau jam praktek dokter Surahman di RSCM Kencana itu kan bisa di hari Rabu, Kamis atau Jumat ya dok. Hari Rabu dan Jumat jam 1 sampai jam 4 sore, hari Kamis itu jam 8 sampai jam 12 siang. Untuk call centernya pendaftaran seperti yang tadi sudah diinfokan. Kemudian dok, ini ada lagi sobat sehat yang menanyakan, jadi dari Mbak Tia, kalau posisi agak miring, tulang panggul jadi sedikit condong ke kanan, ke arah berat badan. Ini ibundanya beliau, dok. Ibunda memang sedikit berlebih berat badannya ya, agak gemuk, kata Mbak Tia. Nah, ini kira-kira bagaimana nih, dok? nah kalau yang disampaikan Mbak Tia ini mungkin lebih banyak ke arah tulang tulang belakang mungkin ya, lebih ke arah tulang belakang. Jadi mungkin kalau seperti posisi gitu kan, kemudian condong itu lebih banyak ke tulang belakang bukan di tulang panggulnya. Jadi mungkin kalau bisa dicek kembali, bisa konsultasikan juga ke dokter ortopedi untuk mengecek posisi tulangnya. Kalau misalkan gangguan panggul, biasanya kita sih lebih lebih banyak ke jaringan-jaringan lunaknya, ya, bukan tulangnya yang lebih banyak. Bisa saja sih tulangnya ada gangguan, tapi itu lebih jarang. Dan kita biasanya berkolaborasi dengan dokter ortopedi, dokter tulang untuk melihat misalkan penyebabnya memang ada gangguan di tulangnya. Gitu. Jadi mungkin memang harus dicek kembali. Pertama kalau memang posisi miring tersebut menyebabkan gangguan, misalkan ibu sering capek Ya. atau pinggangnya sering sakit, ya mungkin harus dicek apa penyebabnya. Ya, Gitu, tadi. baik dok. Kemudian ini ada lagi yang lain nih dok, sobat sehat yang lain dari Mbak Nuraini menanyakan 2 minggu setelah haid perut bagian bawah itu terasa sakit, tapi ada disertai dengan keputihan dan terasa penuh kadang ada rasa penuh di bagian perut bawah. Apa ini ada terkait dengan disfungsi dasar panggul atau apa dok? Silakan dok. Baik, bisa saja sih, tapi ini lebih banyak kelihatannya sih seperti ada gangguan di daerah sekitar rahimnya, ya. Jadi bisa bicara sebutnya kita sebut sebagai apakah peradangan sekitar rahim atau segala macam. Karena ceritanya nih setelah haid ya, setelah haid 2 minggu mungkin ada proses di rahimnya, proses apa siklus haid yang mulai, kemudian ada produksi hormon-hormon di sekitar itu bisa di apa namanya di indung telur segala macam itu yang jadi masalah. Dan biasanya memang kalau 2 minggu setelah haid itu menjelang masa subur lagi, dokter Gita, ya. Kalau sudah Waduh. menjelang subur lagi, ya, menjelang subur lagi itu terjadi perubahan hormon yang mendadak, ya kan? Nah itu bisa kadang-kala ada flek dikit segala macam itu lebih banyak ke arah siklus haid yang berlanjut ya. Jadi suatu variasi dari siklus haid. Selama tidak nyeri banget sih mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau memang mengganggu sekali, mungkin bisa diperiksakan juga apakah ada kelainan di sekitar rahim dan indung telurnya. Ya, baik dok. Itu ya Mbak Nuraini ya. Jadi nggak usah ragu, datang aja ke RSCM Kencana karena nanti dilakukan pemeriksaan secara langsung akan lebih lengkap. Mungkin tidak terkait dengan disfungsi dasar panggul secara langsung juga
tidak masalah. Mungkin seperti yang Dokter Surahman bilang terkait dengan fungsi kandungan, fungsi hormon perempuan, nggak apa-apa karena kebetulan kan kalau dokter uroginekologi seperti Dokter Surahman ini juga merupakan dokter kandungan juga gitu. Jadi sekali datang udah sekalian diberesin lah gitu ya Mbak Nura ini ya. Silakan tidak usah ragu karena RSCM Kencana ini sudah zona hijau. Ya, tenang aja, nggak usah ragu, bisa langsung menghubungi call center pendaftaran RSCM Kencana di 1500 135 atau kalau mau daftar melalui WhatsApp bisa di 0821 1257 7929. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya nih dok, kalau menggunakan korset atau gurita, apa bisa mencegah gangguan dasar panggul, dok? Ini dari Mbak M. Hayes. Mbak M. Hayes menanyakan penggunaan korset nih, dok. Silakan, dok. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau penggunaan korset itu sebenarnya menahan di perut ya sebenarnya ya. Menahan di perut terutama pada orang-orang yang sudah melahirkan ya. Karena kan rahimnya kan mengecil tapi masih gradual. Jadi masih goyang-goyang istilahnya. Makanya dengan korset itu kadang-kadang lebih nyaman ya. Tapi apakah korset ini memperbaiki dasar panggulnya? Tidak. Bahkan ada beberapa kecurigaan dengan menggunakan korset yang berlebihan itu menyebabkan tekanan intraabdomennya meningkat. Jadi kalau tekanan intraabdomen meningkat, justru dasar panggulnya lebih dibebani. Ya, jadi biasanya korset mungkin pada awal-awal melahirkan enaknya. Ya. Nah, kemudian ada lagi penggunaan korset berikutnya, korset yang digunakan untuk stabilisasi di tulang belakang. Itu beda lagi, ya. Ada karena tulang belakangnya ada gangguan. Tapi untuk dasar panggul ini penggunaan korset ini belum merupakan satu treatment untuk perbaikannya. Baik dok, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat berikutnya nih dok, dari Mbak Arnita Effendi. Halo Mbak Arnita, makasih pertanyaannya ya. Jadi beliau bertanya kalau senam Kegel tuh apa sih dok? Mungkin kan sering dengar gitu ya dok. Senam Kegel tuh apa? Manfaatnya tuh apa gitu dok? Silakan dok. Baik ya. Jadi seperti yang saya kemukakan sebelumnya, dokter kita ya, Mbak Arnita. Jadi senam Kegel itu senam yang diusulkan atau diciptakan oleh Arnold Kegel. Namanya Kegel, orang Amerika sana. Dia menemukan bahwa otot-otot dasar panggul itu otot lurik ya yang bisa dilatih seperti tadi saya bilang seperti biceps atau triceps segala macam. Nah, kalau kita sering melatih, ya, sering digerakkan, di exercise gitu, maka otot-otot dasar panggulnya akan lebih baik. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana melatih otot tersebut. Satu, kita harus tahu ototnya benar. Ya. Kedua, kita tahu bagaimana melatihnya. Jadi kalau bagaimana melatihnya itu, otot itu terdiri dari dua jenis serabut cepat, serabut lambat. Nah, kita dua-duanya harus dilatih. Bagaimana cara melatih serabut lambat? Caranya adalah kita dengan kontraksikan otot tersebut, caranya seperti kayak kita menahan, buang gas atau memotong feses kita pada saat buang air besar, pada saat buang besar, kemudian motong kotoran kita. Nah, itu seperti itu. Ya, dikencengkan. Ya. Nah, dikontraksikan seperti itu, dilakukan kalau untuk yang lambat selama kira-kira 5 sampai 10 detik. Ya, tahan, kemudian istirahat 5 detik. Lakukan lagi, ya, keluarkan lagi. Nah, itu yang untuk serabut lambat. Untuk serabut cepat, lebih cepat. Kontraksikan, 1, 2, istirahat. 1, 2, istirahat. 1, 2, istirahat. Seperti itu. Nah, dengan dilakukan latihan seperti itu, dan sering dilakukan, misalkan sehari bisa di atas 3 kali, 4 kali, ya, biasanya gejala-gejala yang muncul tadi, ya seperti gangguan itu akan berkurang ya karena penyangganya diperkuat kembali. Nah, rata-rata bisa berefek mulai 2 bulan tuh udah kelihatan ya. Oke, baik dok. Ini dari Sobat Sehat berikutnya dok, terkait juga dengan pertanyaan Mbak Arnita tadi tentang Kegel.
Ini dari Mbak Wiwi, Kartika Wiwi. Mbak Wiwi menanyakan, kalau kita rajin senam Kegel, apakah ada manfaat yang dirasakan oleh suami, Dok? Mungkin barangkali dikaitkan dengan hubungan badan kali ya, Dok. Silakan, Dok. Oke. Ya, baik. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi salah satu disfungsi dasar panggul ada disfungsi seksual. Di mana kenapa? Mohon maaf, vagina karena dasar panggulnya rusak, vaginanya jadi lebih longgar. Nah, jadi lebih longgar, tentu pada orang-orang tertentu friksinya akan berkurang. Nah, pada waktu berhubungan friksinya, gesekannya berkurang. Nah, karena gesekannya berkurang, menyebabkan kenikmatannya berkurang. Nah, jadi timbullah ketidakpuasan dari suami atau istrinya juga bisa, ya. Jadi terjadi disfungsi seksual. Nah, dengan latihan Kegel, ya, kita harapkan selain nanti ototnya bagus, kita juga latih bagaimana mengontraksikan otot levator ani tersebut, sehingga pada waktu dibutuhkan dikontraksikan dan bisa lebih kuat. Dan tentu saja friksinya akan semakin banyak dan menyebabkan kepuasan yang lebih banyak pada pasangan ini. Saya kira itu. Baik, Dok, jadi ada hubungannya ya, Dok, ya, dengan suami. Mungkin sobat sehat yang ingin mengkonsultasikan atau sobat sehat yang laki-laki ingin mengajak istri untuk konsultasi, bisa. Silahkan menghubungi kontak center yang tadi ya. Kemudian berikutnya nih, Dok, ada Mbak Ariza Melia menanyakan kalau sering nyeri di daerah panggul itu boleh dipijat nggak sih, Dok? Apa sering-sering dipijat aja biar hilang sakitnya atau bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Ya, jadi kalau misalkan daerah panggul penyebabnya adalah otot-otot sekitar situ, misalkan otot pantat, ya, otot paha, otot perut, ya boleh-boleh saja dipijit, ya. Tapi kalau misalkan otot dasar panggul ini susah dipijitnya karena memang letaknya memang khas gitu ya, di bawah gitu, dikelilingi tulang-tulang. Yang bisa kita lakukan tadi, dilatih ototnya dengan tadi senam Kegel tadi. Kalau dipijit nggak nyampe tuh, ya. Tapi kalau misalkan yang sakitnya adalah tadi, mohon maaf, otot pantatnya itu bisa dipijit, otot paha di bawah bisa dipijit, perut punggung bawah itu bisa dipijit. Tapi dasar panggulnya sendiri tidak. Saya kira jelas ya. Baik, Dok, ini ada masuk pertanyaan lagi nih, Dok. Tadi kan disfungsi dasar panggul terkait dengan kehamilan dan persalinan ya, Dok, ya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya lahirannya itu lahiran sesar, Dok? Itu bagaimana, Dok? Dampaknya terhadap otot dasar panggul ini, Dok? Baik, memang dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa melahirkan dengan sesar melindungi dasar panggul. Ya, tapi kalau kita berkaca kembali, kita cek lagi, gitu ya. Nah, kelainan dasar panggul ini penyebabnya multifaktorial, ya, bukan hanya melahirkannya, tapi mulai dari hamilnya juga sudah terpengaruh, penambahan berat badannya juga bisa berpengaruh, ya. Kemudian kekuatannya awalnya juga berpengaruh, ya. Jadi banyak faktornya, ya. Nah, mungkin di satu sisi trauma yang besarnya pada saat melahirkan itu dihindari, ya. Tapi faktor-faktor yang lain tentu tidak bisa dihindari karena hamil masih, gitu kan. Jadi ada efek protektif, tapi tidak 100% lah saya jawabnya seperti itu ya. Tidak melindungi 100%. Jadi tidak kan kalau saya melahirkan dengan sesar pasti tidak ada gangguan dasar panggul, ya nggak benar juga. Karena tadi faktor yang lain berpengaruh. Ya. Bahkan penelitian terakhir mengatakan bahwa kalau sesar 3 kali, ya sesar 3 kali, ya dampaknya sama dengan orang melahirkan pervaginal 3 kali juga, gitu kan. Jadi efek perlindungannya hilang kalau sesarnya berturut-turut 3 kali gitu kan. Jadi kalau mau efek protektif ya mungkin anaknya 2 aja gitu ya. Iya, iya. Sesuai dengan pesan BKKBN ini, Dok, ya. Ya 2 anak cukup ya, Dok. Nah, betul. Oke, baik, Dok. Banyak pertanyaannya nih, Dok, ya. Yang baca saking capek banyaknya, saking banyaknya ini kayaknya nggak akan habis untuk kita bahas nih, Dok, karena kita sudah sampai di ujung acara nih, Dok. Jadi
ya mungkin untuk sobat sehat semua, kalau masih ada pertanyaan atau hal yang ingin diketahui atau ingin dikonsultasikan, ingin memeriksakan diri ataukah orang tua atau kerabat, itu silahkan bisa datang ke RSCM Kencana. Oh ya dok, ini kan sudah akhir acara nih dok. Mungkin dokter ada pesan, take home message atau kesimpulan singkat tentang berkenalan dengan dasar panggul ini dokter. Untuk sobat sehat Oke, kita, silakan dokter. baik. Jadi seperti yang saya kemukakan di awal bahwa dasar panggul itu suatu bagian yang integrasi dari kehidupan kita. Jadi ke dasar panggulnya kita yang sehat tentu akan menjamin kualitas hidup kita juga akan lebih baik. Nah, sayangnya dasar panggul itu bisa mengalami gangguan. Nah, gangguannya tadi disebabkan oleh beberapa faktor risiko yang saya sebutkan. Penuaan, kemudian peningkatan tekanan intraabdominal yang terus-menerus, kegemukan, kehamilan, persalinan, dan yang lain-lain tadi disebutkan. Ya, dan ini menyebabkan fungsi-fungsi tadi ya terganggu. Tapi selama kita tahu, ya kita bisa mengobatinya. Dan mengobatinya tidak harus operasi, ya, tapi mulai dengan kita memodifikasi faktor-faktor risiko, kemudian kita mencegah supaya berlanjutnya tidak berat, ya. Kemudian kalau memang perlu, terakhir adalah operasi. Jadi kalau kita tadi ada gangguan seksual, ada prolap atau turun berot, turun peranakan, kencing, gangguan kencing yang beser maupun yang tidak bisa nahan kencing. Mungkin selama ini nggak tahu penyebabnya atau tidak tahu berobatnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa penyebabnya adalah gangguan dasar panggul. Dan gangguan dasar panggul ini bisa diobati. Ya, jadi jangan frustasi, ya jangan putus asa. Lebih awal pengobatan akan lebih baik. Terima kasih gitu dokter kita ya. Ya, makasih dok. Jadi sobat sehat mungkin sudah mulai kenal ya dok tentang dasar panggul, disfungsi dasar panggul. Jadi berbagai gangguan yang mungkin selama ini ada dikeluhkan baik oleh sobat sehat sendiri atau oleh orang tua, ibunda atau pasangan atau kerabat atau teman yang selama ini bingung itu normal nggak ya, itu kenapa ya, ternyata terkait dengan disfungsi dasar panggul dan bisa dibantu ya dok ya. Bisa dibantu, bisa datang konsultasi langsung di RSCM Kencana dengan call center-nya 1500 135 dan pendaftaran melalui WhatsApp di 0821 1257 7929. Tidak usah ragu untuk datang karena RSCM ini adalah zona hijau, jadi insya Allah aman dari COVID-19, relatif aman lah, low risk ya. Kemudian kalau untuk sobat sehat yang belum bisa datang langsung, bisa konsultasi jarak jauh melalui layanan telemedicine dengan kontak center pendaftarannya sama seperti yang tadi sudah disebutkan ya dok. Nah ini sebagai penutup ya, saya mau mengingatkan terima kasih Sobat Sehat sudah bergabung semua. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 ya. Tetap pakai masker untuk Sobat Sehat. Kalau keluar rumah, kalau tidak perlu-perlu banget, nggak usah keluar rumah. Kemudian cuci tangan yang rajin dan menjaga jarak aman. Terima kasih kepada Dr. Surahman yang hari ini sudah bergabung menyempatkan ngobrol sama Sobat Sehat nih dok ya. Kemudian juga terima kasih atas tim RSCM Kencana yang sudah mengarrange acara hari ini. Ya, untuk itu saya Dr. Gita Nurul undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Terima kasih. Terima kasih.